Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan Hakim dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan membahas tentang 10 kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kecamatan Muarakaman, Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan ini didirikan pada abad keempat atau sekitar tahun 350 Masehi. Raja pertama kerajaan ini yaitu Raja Kudungga, sekaligus pendiri dari kerajaan ini. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi pada saat pemerintahan Raja Mulawarman, yaitu cucu dari Raja Kudungga. Kerajaan ini mengalami kejayaan karena letaknya berada di jalur perdagangan India-Cina, dan pada masa Raja Mulawarman juga kerajaan ini memberikan sumbangan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, sehingga pada masa Raja Mulawarman ini kerajaan Tarumanegara sangat jaya dan sangat kaya raya. Terus kerajaan ini mengalami keruntuhan yaitu pada saat pemerintahan Raja Dharma Setia. Di tangan raja ini Tarumanegara mengalami keruntuhan yaitu saat beliau terbunuh oleh Raja Aji Pangeran Anum Panji Mandap, yaitu raja dari kerajaan Kutai Kartanegara yang ke-13. Jadi pada saat itu terjadi peperangan yang menyebabkan raja dari Kutai Martadipura itu mati oleh raja dari kerajaan Kutai Kartanegara. Ada juga peninggalan sejarah dari kerajaan ini, yaitu tempat duduk raja, prasasti Yupa, pura-pura emas, dan kalung uncal. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan Hindu terbesar dan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Hindu ini menganut aliran Hindu Siwa. Kerajaan ini terletak di sekitaran Sungai Citarum di Lebak, Banten. Kerajaan ini bernama Tarumanegara diambil dari nama tumbuhan, yaitu tarum yang tumbuh di sekeliling Citarum. Wilayah kekuasaan kerajaan ini yaitu sekitaran Jawa Barat dan Provinsi Banten. Adapun silsilah raja yang pertama itu ada Jaya Singhawarman, yaitu raja pertama dan sekaligus pendiri dari kerajaan ini. Yang kedua adalah anak pertama dari raja pertama, yaitu Dorma Yawarman. Beliau adalah anak dari Jaya Singhawarman. Namanya ini ditulis pada naskah Wangsakerta. Yang ketiga itu Raja Purnawarman. Raja ini adalah raja yang terkenal dari kerajaan ini, dan namanya tertera di prasasti abad kelima dan naskah Wangsakerta juga. Yang keempat yaitu Raja Wisnuwarman. Yang kelima Raja Indrawarman. Yang keenam Raja Candrawarman. Yang ketujuh Raja Suryawarman. Yang kedelapan yaitu Raja Linggawarman. Ini raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, yaitu pada saat itu kerajaan Tarumanegara dapat menguasai hampir 48 kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitaran Jawa Barat dan Banten. Masa keruntuhannya terjadi pada saat turunnya tahta Raja Linggawarman yang diberikan kepada menantunya, yaitu Tarusbawa. Nah, Tarusbawa ini tuh dia salah mengambil langkah dalam menjalankan kerajaan, sehingga pada saat itu banyak kerajaan yang melakukan pemisahan dari kerajaan Tarumanegara ini. Salah satunya yaitu Kerajaan Galuh, sehingga menyebabkan keruntuhan dari kerajaan Tarumanegara. Dan untuk prasasti atau peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu ada prasasti kebun kopi, ada prasasti Citerep, dan yang terakhir juga ada Candi Jiwa Batujaya yang terletak di Batujaya. Dan sekarang kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Melayu. Kerajaan ini kerajaan bersejarah Buddha yang terletak di Sumatera, terletak di dekat Selat Malaka, yaitu sekitaran Jambi, persisnya di kiri kanan Sungai Batanghari. Lokasi kerajaan ini sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan India-Tiongkok. Pusat kerajaannya di Jambi lalu pindah ke Malaka. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini yaitu yang pertama Srimat Trailokya Raja Malibusata Warmadewa, yang kedua Srimat Tribuana Raja
Mauli Warmadewa. Yang ketiga yaitu Akarendrawarman. Yang keempat Srimat Sri Udayatyawarman. Yang kelima Anggawarman. Kerajaan ini pernah mengalami masa kejayaan, yaitu pada masa pemerintahan Adityawarman. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh pantai timur Sumatera. Kerajaan ini mengalami keruntuhan yaitu karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan. Contohnya seperti Kerajaan Silam. Kerajaan ini meninggalkan beberapa prasasti. Yang pertama yaitu Prasasti Masjuri, yang kedua ada Prasasti Kedukan Bukit, yang ketiga ada Amoga Kasapu. Yang keempat ada Kerajaan Kalingga atau biasa disebut juga Kerajaan Holing. Kerajaan ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang didirikan pada abad 7 tahun atau tahun 594 Masehi, yang terletak di Jawa Tengah, pusatnya di Jepara dan Pekalongan. Adapun raja-raja yang berkuasa pada kerajaan ini yaitu ada Prabu Wasumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Wasundewa, Prabu Wasutkawi, Prabu Kiratasingha, ada Prabu Karti Keasingha, ada ratu yang terkenal itu Ratu Sima, ada Dewi Parwawati, Dewi Sandraha, Raja Sanjaya, dan Rakai Panangkaran. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima yang terkenal sangat disiplin itu. Hal ini membuat banyak kerajaan-kerajaan hormat dan segan kepada Kerajaan Kalingga. Dan pada masa pemerintahan Ratu Sima juga, Kerajaan Kalingga mengalami perkembangan yang pesat dalam segala bidang. Wilayah Kerajaan Kalingga itu sering disebut di Hyang-yang, yang artinya tempat bersatunya dua kepercayaan, yaitu kepercayaan Hindu dan Buddha. Masa kehancuran kerajaan ini terjadi akibat persaingan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya yang mengakibatkan kekalahan terhadap Kerajaan Kalingga. Adapun peninggalan-peninggalan sejarahnya yaitu Prasasti Tukmas, Prasasti Sojumerto, ada Candi Angin, dan Candi Bubrah. Yang kelima ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini adalah kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7 atau sekitar tahun 650 Masehi yang terletak di Palembang. Kerajaan ini memiliki raja-raja yang berkuasa, yaitu yang pertama Daputra Hyang, yang kedua Dharma Setu, yang ketiga Balaputra Dewa atau raja yang paling terkenal dan paling berjaya pada masanya, yang keempat ada Sanggara Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Sriwijaya ini mengalami banyak masa kejayaan, dan masa yang paling jaya itu pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya pada saat itu menjadi kerajaan terbesar dan menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Informasi ini berasal dari prasasti, yaitu Prasasti Nalanda. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya yaitu diserangnya Kerajaan Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola I, yaitu raja dari dinasti Chola yang ada di daerah India Selatan. Dan ada faktor alam yang mempengaruhi juga, yaitu karena pengendapan lumpur di Sungai Musi yang menghambat jalur perdagangan di Sriwijaya, menghambat jalur perdagangan kerajaan Sriwijaya ini. Ada juga prasasti peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Telaga Batu, Prasasti Telaga Tuo, ada Prasasti Karangberahi, ada Prasasti Nalanda yang tadi menyebutkan tentang informasi kejayaan Raja Balaputra Dewa. Ada juga Prasasti Kedukan Bukit. Yang keenam adalah Kerajaan Kediri, yaitu kerajaan yang terletak di daerah Jawa Timur yang didirikan sekitar tahun 1242 yang berpusat di kota Daha. Ada juga raja-raja yang berkuasa di kerajaan ini, yaitu ada Sri Jayawarsa, ada Sri Bameswara, ada Prabu Jayabaya, ada Sri Surowaswara, ada Sri Aryaswara, ada Sri Ganda, ada Sri Kameswara, dan Sri Kertajaya. Pada kerajaan ini mengalami masa kejayaan itu pada masa Raja Jayabaya. Pada saat itu kerajaan Kediri memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa bidang, yaitu bidang sastra dan meluasnya daerah kekuasaan kerajaan Kediri ini. Ada juga masa keruntuhannya. Masa runtuh kerajaan ini terjadi pada
masa Raja Kertajaya, yaitu berseterunya Kertajaya dengan kaum Brahmana yang meminta tolong kepada Ken Arok untuk menjatuhkan Raja Kertajaya, yang menyebabkan Raja Kertajaya itu terbunuh pada saat kejadian itu. Ada juga peninggalan-peninggalan sejarah dari kerajaan Kediri, yaitu Prasasti Bajaran, Prasasti Turun Hyang, Prasasti Hantang, Prasasti Padligan. Ada juga kitab-kitab yang terkenal, yaitu kitab Baratayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh. Dan ada juga kitab Gatot Kaca Seraya, yaitu karangan Empu Panuluh. Yang ketujuh ada Kerajaan Singosari yang terletak di Jawa Timur, berdiri pada tahun 1222, yang didirikan oleh Raja Ken Arok atau kerajaan terusan dari kerajaan Kediri tadi. Jadi pada saat kerajaan Kediri itu runtuh, Raja Ken Arok itu mendirikan kerajaan yang namanya Singosari ini. Di kerajaan ini ada raja-raja yang berkuasa. Yang pertama yaitu Ken Arok, yang kedua Anusapati, yang ketiga Tok Jaya, yang keempat Ranggabuni, yang kelima Kertanegara. Kerajaan ini tuh mengalami masa kejayaan pada masa raja terakhirnya, yaitu Raja Kertanegara. Mengalami kejayaan karena Singosari pada saat itu dapat menaklukkan beberapa kerajaan yang ada di sekitarnya, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Bali. Dan dia menempati beberapa daerah-daerah sehingga luas jadi daerah kekuasaannya. Kerajaan ini mengalami masa keruntuhan pada saat ada serangan yang dialami Raja Kertanegara, yang serangan ini tuh dilakukan oleh besannya sendiri. Jadi pada saat itu Kertanegara mempunyai besan, dan besan itu melakukan serangan kepada Kertanegara. Besan itu bernama Bupati Gelang-Gelang, yang pada saat itu menyebabkan terbunuhnya Raja Kertanegara dan sekaligus selesainya kerajaan Singosari ini. Adapun peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Singosari ini yaitu Candi Jago, Candi Jawi, Candi Kidal, Arca Dwarapula, ada Prasasti Singosari, ada Prasasti Mula Malurung. Yang kedelapan ada Kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Adapun raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Majapahit ini, yang pertama yaitu Raden Wijaya, yang kedua Raja Kalagamet, yang ketiga Sri Gitaraja, yang keempat Hayam Wuruk, yaitu raja yang paling terkenal. Yang kelima ada Wikrawardhana, ada Suhira, ada Kertawijaya, ada Rajasa Wardana, ada Girisawardana, ada Suraprabawa dan Bhre Kertabumi, dan ada juga Girindrawardana, dan yang terakhir adalah Patih Udara. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan terbesar di Indonesia pada masanya, yaitu masa kejayaan itu pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada saat itu Hayam Wuruk bersama Mahapati kepercayaannya yaitu Patih Gajah Mada menguasai hampir seluruh Nusantara, bahkan seluruh Nusantara dan tetangga-tetangga Nusantara seperti negara Singapura, Malaysia, Thailand, itu semuanya dikuasai oleh si kerajaan Majapahit ini. Tapi sayangnya pada sekitar tahun 1500 Masehinya, kerajaan Gajah Mada ini, kerajaan Majapahit ini mengalami keruntuhan karena adanya perang saudara, yaitu yang biasa kita sering sebut tuh perang Paregreg. Nah pada saat ini tuh raja-rajanya itu perebutan kekuasaan gitu, jadi membuat semacam perang saudara yang menjadikan kerajaan ini runtuh, dan adanya kerajaan-kerajaan Islam yang melakukan serangan-serangan terhadap kerajaan Majapahit ini. Ada juga peninggalan-peninggalan sejarahnya, yaitu ada Candi Brahu dan ada Candi Jabung. Yang kesembilan ada Kerajaan Janggala. Kerajaan Janggala ini adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1045 Masehi di daerah Sidoarjo atau sekitaran Surabaya. Kerajaan Janggala ini adalah kerajaan Hindu yang merupakan pecahan dari kerajaan Kahuripan. Jadi pada saat itu kerajaan Kahuripan itu terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Janggala dan kerajaan Kediri. Kerajaan Janggala ini runtuh pada tahun 1136 Masehi, dan runtuhnya ini tuh oleh kerajaan Kediri yang melakukan kerajaan Janggala ini, dan pada akhirnya Janggala dan Kediri itu menjadi satu nama lagi, itu kerajaan Kediri. Ada juga nama-nama rajanya, yaitu
Aparajiga Rasakan, ada Alanjung Ahyes, yang terakhir ada Samarot Saha. Adapun prasasti-prasasti peninggalan dari kerajaan Janggala ini, yaitu prasasti Turun Hyang II, ada prasasti Kembang Putih, ada prasasti Malenga, ada prasasti Sumengka. Yang terakhir adalah kerajaan yang ke-10, yaitu Kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1019 Masehi, yang memiliki pemerintahan pusatnya itu di daerah Kahuripan, yaitu yang sekarang menjadi daerah Surabaya dan Sidoarjo. Kerajaan ini didirikan oleh Erlangga sekaligus menjadi satu-satunya raja di kerajaan ini. Kerajaan Kahuripan ini merupakan kerajaan lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Pada tahun 1045 kerajaan ini runtuh karena oleh Erlangga. Kerajaan Erlangga dibagi menjadi dua, yaitu menjadi Kerajaan Kediri dan Kerajaan Janggala. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini yaitu Raja Erlangga. Dan adapun peninggalan-peninggalannya yaitu peninggalan prasasti Pamuatan. Sekian dari saya tentang pembahasan 10 kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.